Bapak Ibu, sekali ini adalah momen yang istimewa, momen yang sangat spesial.
Mungkin Bapak Ibu boleh sejenak keluar dari kursi, berikan salam, remas tangannya, katakan damai, sukacita Natal ada di dalam hidupmu. Ayo Bapak Ibu, mari kita keluar dari kursi kita mau salam saudara-saudara di sebelah-sebelah kita, katakan damai, sukacita Natal ada di dalam hidupmu, sejahtera Natal di dalam hidupmu, kesehatan Tuhan di dalam hidupmu. Haleluya. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Dia luar biasa, dia ajaib. Kami umat Tuhan datang di tempat ini. Kami mau memuji, mau membesarkan nama Tuhan kami. We give you praise.
menjadi manusia. Dia di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. Dia di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Menjadi manusia. Di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Sekali lagi. Menjadi manusia. Mari kita mau bersatu pujian ini. Di antara Yesus Tuhan hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Akui Tuhan, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamat kami ya Tuhan. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengakui Yesus sebagai juru selamat satu-satunya di dalam hidup kita. Mari dengan hatimu katakan, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelap.
Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat Natal dan tahun baru 2025. Puji Tuhan, saya secara pribadi boleh kembali melayani di Gereja Bethesda Bandung. Beberapa waktu lalu saya sempat sakit. Terima kasih banyak kesempatan yang baik ini saya ucapkan kepada para diakon, diakones, youth yang sudah sudi nyambangi saya. Ya saudara, setiap apa yang saudara lakukan, jadilah saudara tidak akan pernah sia-sia. Amin. Saudara akan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Sungguh hari ini adalah hari yang luar biasa bagi seluruh umat Kristen, umat yang percaya pada Tuhan Yesus. Bahwa hari ini adalah hari Natal, di mana diperingati kelahiran Tuhan Yesus tanggal 25 Desember. 25 Desember ya, bukan tradisi pagan ya, tetapi inilah Natal ya. Para malaikat bersukacita mengabarkan kepada gembala-gembala di padang ya. Demikian juga hari ini saudara, kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk merayakan Natal ya. Dan hari ini secara pribadi sungguh spesial buat saya. Tanggal 25 Desember kami sekeluarga di satu gereja boleh beribadah bersama-sama, istri, anak-anak, bahkan mereka membawa pacar-pacarnya lengkap. Sungguh kejadianku dahsyat. Amin. Katakan pada kiri kanan, kejadianku dahsyat. Ya. Kok kurang yakin gitu ya? Kejadianku dahsyat gitu loh. Ya. Ya. Karena kedahsyatan Tuhan, karena kemahaagungan Tuhan ya, kita boleh untuk dipilih menjadi anak-anaknya. Dan karena semua itu adalah kasih, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kasih itu ada korban. Yohanes 3:16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anak yang tunggal, setiap orang yang percaya tidak apa? Tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu selama-lamanya. Bagi kita manusia itu gift, hadiah, pemberian. Tetapi bagi Bapa di surga adalah sebuah korban. Karena dia memberikan dikit itu dikatakan kasih Allah, sehingga telah mengaruniakan siapa? Anaknya yang tunggal. Sesuatu yang paling berharga bagi Bapa di surga diberikan kepada kita manusia yang berdosa. Pengorbanan itu menyakitkan Bapa gitu loh. Jadi saudara kalau memberi sesuatu kepada seseorang yang saudara kasih, kalau nggak sampai menyentuh hatimu, itu bukan korban. Setuju tidak saudara? Misalkan saudara kasih sesuatu yang saudara punya banyak cadangan di rumah, nggak tahu apapun itu, saudara kasih saudara, orang tuamu, adikmu, sudah bawa, aku punya yang lain. Tapi kira-kira saudara punya kendaraan satu-satunya yang bagus gitu, saya nggak saudara kasih. Bisa saudara mikir, bro, aku dulu yo butuh. Karena manusia itu memang banyak kebutuhannya. Tetapi dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, dia mengaruniakan anaknya yang
tunggal satu-satunya, ora ono tunggale, tidak ada lagi. Ya, jadi ingat, pengorbanan Bapa di surga itu karena apa? Cintanya akan dunia ini. Dunia tidak berbicara spesifik dunia ini, tetapi kita yang kejadiannya dahsyat. Amin. Kejadian setiap kita itu dahsyat. Ya, hari ini kita cantik-cantik, ganteng-ganteng. Toleh kanan kirimu, cantik-cantik, ganteng-ganteng enggak? Lo iya dong. Apa sih standarnya cantik itu? Yang tinggi, semampai, putih gitu ya. Itu kan promosinya seperti itu. Sehingga kalau tidak tinggi, semampai, putih, rambutnya yang wah, itu enggak cantik. Kira-kira begitu nggak Bapak? Bener nggak ya gitu ya? Lu bener katanya gitu. Bahaya ini. Kalau rambutnya ngerewul itu enggak cantik itu. Terus bagaimana orang Ambon? Sorry kalau di sini ada orang Ambon. Kan iklan gitu, cantik itu putih. Gitu. Tapi kalau saudara sadar semuanya itu Tuhan buat saudara secara spesifik, saudara akan menghargai itu. Amin. Amin. Iya. Bahwa standar cantik itu ibu-ibu itu adalah dirimu. Amin. Amin. Lu gak yakin? Engkau menghina Tuhan loh. Ayo ngomong pada dirimu sendiri. Aku cantik karena Tuhan yang ciptakan aku. Ayo ngomong gitu. Ayo sebelahmu tolong gitu. Aku cantik karena Tuhan yang ciptakan aku secara dahsyat. Gak yakin? Gak yakin? Oma-oma yang sudah giginya tinggal 2 berani berkata seperti itu? Tetap. Demikian juga bapak-bapak, kejadian itu dahsyat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Karena pelanggaran satu manusia dibuat seluruh manusia menjadi berdosa. Tetapi karena ketaatan satu pribadi yaitu Tuhan Yesus, maka ada pengampunan. Yesus lahir di Palungan, di Bethlehem, yang sekarang kita peringati bersama-sama. Yang selalu itu kita ingat cerita ada orang Majus membawa persembahan apa saudara? Murmas kemenyan. Tapi saudara, pernahkah kisah ini dibahas? Yaitu apa saudara? Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Karena ulah siapa itu saudara? Ulah siapa itu saudara? Herodes. Jarang sekali cerita ini disampaikan secara detail. Sebelum Herodes membantai anak-anak yang notabene tidak berdosa, saudara, kita buka Alkitab kita di Injil Matius 2 ayat 7. Saya akan bacakan cerita ini untuk mengingat kembali kisah Natal. Matius 2 ayat 7 dikatakan begini. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan apa saudara? Teliti, bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Di ayat selanjutnya 8, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dengan segera, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang apa saudara? Menyembah dia. Tetapi apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi saudara?
Ketika Herodes tahu bahwa ia dipercaya, orang Majus itu balik enggak? Sama Herodes enggak ya? Padahal diperintahkan untuk kembali menceritakan bagaimana Mesias artinya yang diurapi, ya, itu lahir. Karena dia seharusnya kan dia bisa datang, ya. Tetapi itu tidak dilakukan. Dengan kesombongannya, dia tidak merasa bahwa tidak ada lagi raja keturunan selain dari keluarga Herodes. Kok ini ada pesaing, ya. Dia mulai gusar, dia mulai gundah. Dengan diam-diam, ya, dia panggil orang Majus. Dikatakan, aku mau menyembah dia juga. Ya. Kira-kira kalau kita dengar cerita itu percaya enggak dengan akal bulusnya Herodes? Enggak percaya. Dan kejadiannya sungguh. Dan ketika Majus itu menurut kepada apa yang malaikat katakan, dia tidak kembali lagi ke Herodes, dia mencari jalan lain untuk pulang. Ya. Dan setelah Herodes dipercaya, ya, di Matius 2 ayat 16 dikatakan, ketika Herodes tahu bahwa ia telah dipercaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Apa saudara? Marah. Lalu menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ya, tahu informasinya sumbernya dari orang-orang Majus, tapi Majus itu tidak balik, dia mangkal. Ya. Dia datang tujuannya bukan untuk menyembah, tapi tujuannya untuk membunuh. Dibuktikan dengan apa? Ketika dia dipercaya, apa yang dilakukan? Dia membantai anak-anak usia di bawah 2 tahun dengan sadisnya. Ini peristiwa Natal, saudara, yang jarang disampaikan. Betapa perihnya, sedihnya ibu yang harus kehilangan anak. 9 bulan dia mengandung. Ketika anaknya sudah mulai tumbuh, suruh sampai 2 tahun, apa yang terjadi? Dibunuh dengan cara yang sadis akibat kekejaman Herodes. Jangan sampai Herodes itu ada di dalam kehidupan kita. Engkau yang mengatakan aku ingin menyembah dia, tetapi penuh dengan kebohongan di dalam diri kita. Aku ingin melayani Tuhan, tetapi penuh dengan tipu muslihat di dalam hidupmu. Banyak kepentingan di dalam hidup kita yang kita, ya, sendiri yang tahu, dan Tuhan itu saja. Ketika apa yang dilakukan Herodes itu sungguh membuat apa, saudara? Di ayat 18 terdengarlah suara durhaka, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur. Sebab apa? Mereka tidak ada lagi. Dan itu sudah dinubuatkan di ayat 17. Dan demikian kenapa firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya. Terus apa implikasinya dalam kehidupan kita, saudara? Saudara, mungkin kita memaknai Natal hanya sukacita, bergembira, ya, keluarga kita, ya itulah memang Natal, sukacita. Tetapi banyak sekali di luar sana orang-orang yang di dalam kesedihan, ya, orang-orang yang di dalam kedukaan, korban, ya, daripada si jahat. Banyak orang-orang Kristen pun yang mungkin hari-hari ini tidak bisa merayakan Natal karena tidak tahu apa yang terjadi. Makanya kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa duduk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena tidak semua orang bisa. Ya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hari yang baik ini, ayo kita mau berbagi
kasih dengan orang-orang yang mengalami susah, yang mengalami kesedihan seperti yang ada terjadi di firman Tuhan, ya, bahwa ia tidak bisa lagi dihibur. Mungkin saudara kita, ipar kita, mertua kita nggak bisa dihibur lagi karena kesedihan. Tetapi kita nggak pusing sih, penting aku Natalan. Ini gitu. Sepulang dari tempat ini, Bapak Ibu, datangi keluarga. Adakah kepedulian di dalam kehidupan kita? Kalau kau masih punya mama, punya ibu, datangi mereka. Terserah apapun yang mereka buat di masa lalu, mungkin mereka nggak bisa membesarkan kita dengan cara orang lain yang mereka bisa mencukupkan kita. Tetapi kita pernah dilahirkan dari seorang ibu. 22 Desember bertepatan dengan apa, saudara? Hari Ibu. Mungkin hari ini ibu mengalami kesedihan. Tidak tahu. Hari ini ada yang datang bersama ibunya. Ada yang datang bersama ibunya, mamanya, maminya. Nggak ada. Nggak ada, apa nggak dengar suara saya? Halo? Angkat tangan dong. Atau sudah punya mama? Bersyukur kalau pagi hari ini ada ibu. Ya. Bersyukur kalau pada pagi hari ini ibu saudara tidak mengalami yang seperti Rahel. Kebetulan ibu saya Rahel namanya. Tapi dia tidak mengalami seperti itu. Amin. Rahel menangisi anak-anaknya. Sampai hari ini orang tua masih menangisi anak-anaknya. Anak-anaknya belum berhasil. Anak-anaknya susah. Anak-anaknya terlibat di dalam kriminal, narkoba, dan lain sebagainya. Sudah pernah berpikir di hari Natal? Enggak kan? Makanya kasih yang sejati itu tidak pura-pura. Amin. Amin. Katakan, kasih yang sejati tidak pura-pura. Kasih yang sejati tidak pura-pura, saudara. Ya. Di hari yang baik ini saya tidak akan bicara banyak, saudara. Tapi firman Tuhan memberikan pesan kepada kita, ya, bahwa ada hal yang harus kita ingat di hari Natal ini, saudara. Jangan kasih, jangan pura-pura. Ya, kita buka di Roma 12. Roma 12 ayat 9 saya bacakan buat saudara dan seterusnya sampai ayat 15. Hendaklah kasih itu apa, saudara? Jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Manusia itu tidak bisa melakukan sesuatu yang baik. Harus ada timbal balik. Manusia bisa melakukan hal yang baik karena sudah dipersiapkan. Anak-anak Tuhan bisa melakukan sesuatu yang baik karena Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya untuk kita kerjakan. Ya. Jauhilah yang jahat. Hari-hari ini kejahatan merajalela, saudara. Ya. Setiap hari curanmor. Itu saya baca di Suara Surabaya. Aduh. Apalagi narkoba itu yang di bawah, yang di tingkat tinggi, korupsi gak main-main. Iya kan? Iya. Jahat. Ayo sama-sama belajar melakukan yang baik. Bukan berarti saya yang di atas mimbar sudah terlalu hebat melakukan hal yang baik. Sampai kita dipanggil Tuhan, kita terus belajar untuk melakukan dan mengerjakan apa yang dikatakan firman Tuhan. Lakukan sesuatu yang baik. Amin. Ya. Hendaklah saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat.
Bisa saudara. Tentang paling tua, nggak balik ngelarani hatiku, aku suruh kasih hormat. Males banget. Apalagi posisinya sebagai kita sebagai lebih tua, gitu ya, direndahkan oleh adik. Mangkal saudara. Ya, manusia daging tetap, karena kita ini ditebus bukan daging, tapi ditebus secara. Tetapi bagaimana kita bisa saling mendahului, memberi hormat di hari yang Natal yang baik. Cari adik, rangkul. Kalau kau punya berkat, bagi berkat. Jangan biarkan mereka di dalam kesedihan. Ayo, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Natal adalah sesuatu yang baik, berita kesukaan yang baik, yang luar biasa. Dan tetap semangat jalani hidup ini. Dikatakan di ayat 12, janganlah hendaknya apa saudara, kerajinanmu kendor. Tetap semangat. Mungkin kita jatuh bangun di dalam usaha pekerjaan kita, ditipu, ya kan? Atau karena kebodohan kita ikut investasi, gitu ya. Akhirnya lemar dan lemar. Banyak orang yang mengalami seperti itu, sudah mulai menyalahkan Tuhan. Investment tak udah. Mulai katanya di Pertamina, mulai dari nol ya, gitu ya. Mulai dari nol itu berat apa berat saudara? Berat saudara. Seolah-olah tidak ada pengharapan lagi, iya kan? Itu. Tetapi yakin dan percaya bahwa setiap sukacita Natal akan memberi semangat yang baru. Amin. Ya. Janganlah kerajaan kendor. Ya, roh kita tetap menyerahkan. Untuk apa saudara? Untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan, bukan untuk membunuh, bukan untuk menyakiti, bukan untuk merugikan orang lain. Tidak gampang menjadi orang Kristen, saudara. Jatuh bangun saya terseok, saya belajar firman Tuhan. Semakin saya mengerti kebenaran firman Tuhan, semakin saya diajar oleh Tuhan, semakin saya direndahkan, semakin saya dihinakan. Tetapi saya mau terus belajar mengasihi bagi setiap orang-orang yang sudah menyakiti. Itulah kasih yang tidak pura-pura. Amin saudara. Amin saudara. Ya, itulah Natal. Itulah berkat Natal. Ketika kita bisa menerima keadaan kita, ya, nggak protes, nggak marah sama Tuhan. Makanya dari awal saya katakan tadi, kejadian dahsyat, ya, kejadian dahsyat. Tuhan ciptakan kita secara spesifik, tak untuk saudara, ya kan? Saudara punya keunikan sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Saudara spesial di hadapan Tuhan. Amin. Katakan kiri kananmu, kamu spesial di hadapan Tuhan. Ya. You are special. Ayo, semangat melayani Tuhan tanpa memperhitungkan untung rugi. Apa saudara? Untung rugi. Secara finansial orang lain itu pasti, halo, rugi. Rugi apa Pak? Waktu, apalagi tenaga, pikiran. Iya, aduh. Ya, nggak gampang lah itu yang saudara. Ini ada kelanjutannya di bawah. Bersukacitalah dalam pengharapan. Books, gak ada pengharapan. Seperti saya katakan tadi, salah itu, ya. Jika Allah sudah mulai nyalahi Tuhan, kira-kira
Tolong sopo, kira-kira aku minta tolong sama siapa ya? Saudara, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetap berharap dan bersandar pada Tuhan. Amin. Ya. Abraham di Alkitab diceritakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap dan percaya. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dengan menolong aku. Ya. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Saudara. Kasih obat dulu saudara sesat itu ya. Wes, kayak obat sama sekali sudah. Duit gak duit, ya. Mau usaha bingung ya. Apalagi saudara, ngelamar sana sini kalau kabare kan gitu ya. Diuber-uber pinjol, parah ya. Parah enggak? Itu yang terjadi. Tetapi percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dia datang supaya kita memperoleh hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Amin saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus dong. Aku datang supaya manusia memperoleh hidup dan memperolehnya di dalam segala kelimpahan. Ya. Dan itu kita imani, itu kita yakini bahwa kejadian yang dahsyat, yang luar biasa. Sabar dalam kesesakan, bertekun di dalam apa saudara? Yakin. Doanya doa Pak dalam hati. Memang cerita-cerita laporan sama kamu kalau aku harus berdoa kayak gitu, gak doa ditegur ngamuk kayak gitu ya, tersinggung kayak gitu. Ayo kita sama-sama semangat diri kita sendiri, doa itu paling wangi ya itu. Apalagi kalau zaman Pantekosta lama dulu, kalau bangun pagi saudara jangan ngapain dulu kayak gitu ya toh. Berdoa berlutut sama Tuhan, si kayak saudara. Sama Tuhan berlutut ini bablas itu mana? Iya enggak saudara? Tetapi kita harus punya hikmah. Bangun pagi semangat diri kita sendiri, datang ke kamar kecil, ya, cuci muka, buang air kecil, duduk manis di hadirat Tuhan, berdoa kepada Bapamu yang di surga. Bertekun di dalam doa. Percaya saudara enggak bahwa apa yang saudara terima sekarang ini bukan doamu sekarang, tetapi dari beberapa tahun yang lalu. Amin saudara. Amin saudara. Karena Tuhan itu berproses. Iya toh. Gak ada sesuatu yang instan. Makanya itu harus bertekun. Ya. Sampai kapan? Sampai Tuhan menjawab doa kita. Amin saudara. Ya. Yang hari ini mungkin tidak punya jodoh, berdoa sama Tuhan. Di hari Natal yang baik, Tuhan beri jodoh yang terbaik bagiku. Katanya anak Yud begini, langsung jalur langit begitu saudara. Oh, luar biasa. Dan itu dahsyat. Gitu. Ada yang mesem-mesem? Halo? Ya. Apalagi saudara-saudara? Apa? Bertekunlah dengan doa dan percaya Tuhan menjawab doa. Amin. Tapi ada pujian yang mengatakan begini, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi, oleh karena percaya. Gak pantas seekor anjing mendapat remah-remah dari Tuhan. Oh, sampai begitu loh saudara untuk memohon sama Tuhan itu. Gak apa-apa Tuhan, sekalipun remah-remah ya, itu boleh memberkati hidupku.
Amin saudara. Jangan minta yang muluk-muluk. Jangan berpikir yang terlalu tinggi. Ya, saya pernah berdoa. Ingat kata-kata perempuan yang sakit. Tuhan, sekalipun remah-remah, itu cukup bagi hamba. Dan terbukti sampai hari ini. Sejak mulai Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami dapat membesarkan kami, walaupun harus terseok-seok. Kami tidak sampai berlipat hutang piutang sebagai hamba Tuhan. Kami tidak pernah memplang orang, saudara. Kami tidak pernah merugikan orang lain. Karena saya berprinsip cukup apa yang ada padaku. Ya, sekalipun itu ramah. Ayo bertekun dalam doa. Kalau anaknya yang tunggal saja, Bapak, apalagi hanya sekedar pakaian dan makanan. Bukankah hidup ini lebih penting daripada apa saudara? Makanan. Dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Jangan seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bertekun dalam doa. Dan kalau sudah diberkati Tuhan, apa yang saudara lakukan di ayat 13? Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Artinya membantu di dalam pelayanan. Kalau kau diberkati Tuhan, jangan pernah kau genggam tangan kita untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Apa tadi ini, saudara? Kata Bapak tadi, rugi apa Pak? Gini Pak. Waduh. Itulah sombongnya manusia, saudara-saudara. Pertanyaannya gak cepakan beng ya. Lah apa yang kita miliki itu semua milik Tuhan. Kata-kata mau pelayanan torok kok kurang ajar manusia itu. Noroki Tuhan. Itu piro sugimu? Berapa kekayaan kita? Ya. Jangan pernah mengeluh ketika harus mengeluarkan perbedaan dalam dirimu untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Amin. Bantulah, ya saudara. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakan dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Nek diparani dulure, ya aja alergi. Iku maneh. Lu lagi bos. Gitu ya. Tapi kalau kita didatangi saudara kita, ayo dijamu. Gak diono-ono saono. Syukur-syukur saudara punya sesuatu yang baik di surga. Itu berkat Natal, amin. Ojo lek dulure kok diumbar. Ya. Didakno ya. Mangkrak nang teras ya. Pernah saudara ngalami? Didakno dulurmu? Enggak ada saudara. Puji Tuhan, berarti dulurmu baik. Amin. Ya. Oh, saya alami itu saudara. Gak direket gitu. Kadang kata UI gitu ya. Tapi itu tidak menjadi sakit hati buat saya. Karena saya mau belajar. Dan dikatakan berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Menganiaya kok disuruh berkati, bisa saudara belajar. Dan lagi seterusnya berkatilah dan jangan apa mengutuk. Ini kalau orang Surabaya asli saudara. Terlepas orang Kristen, orang di luar Kristen saudara-saudara. Wah, ketika dia gitu ya. Orangnya dong kalau diberkati Tuhan, amin. Segitu, amin. Iya kan? Berani saudara marah-marah kayak gitu. Kurang ajar kayak gitu. Ya, ngomong gampang saudara-saudara. Tapi tidak ada barang
mustahil bagi Tuhan. Amin. Kita belajar dan Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus yang memberikan kekuatan kita untuk kita bisa mengerjakannya. Dan poin yang terakhir, saudara, di ayat 15, dan berhubungan dengan Rahel yang menangis tadi. Apa saudara? Bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Kalau kehidupan orang dunia yang sering saya lihat, apalagi orang-orang yang karakternya buruk, dia tak senang kalau lihat orang sukses. Dia senang bahagia kalau lihat orang menderita. Jangan sampai ada hidup kita di tempat ini nyukur ngapok saudara kita bagi dalam keadaan susah. Jangan sampai senang melihat orang susah melihat orang iri, susah melihat orang senang. Padahal dikatakan di sini bersukacitalah dengan orang yang. Kenapa saudara tidak bisa bersukacita dengan orang yang bersukacita? Karena saudara tidak mempunyai seperti apa yang orang lain punya masalahnya. Mulai ngorek-ngorek orang itu korupsi, oleh ini nggak bisa bersukacita. Kok dia yang dipakai ya melayani ya? Aku itu wis loyal loh. Apalagi saudara? Lu kok diangkat ke gembala ya? Ini sampai lepak. Gak digairah. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Amin. Amin. Sudah tidak bisa bersukacita. Bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang saudara susah, saudara punya harta lebih, saudaramu dulurmu dalam keadaan susah. Artinya saudara, menangis dengan orang yang menangis itu saudara juga merasakan kesedihannya, tetapi gak syukur nangis toh, tulungi, apa saudara? Ditulungi, ditolong. Itu loh nangisnya orang yang menangis. Ya. Ojo jadi parisi. Apa saudara? Jangan jadi salah dewi. Kon gak pangan gereja, kon gak bayar perpuluhan, makanya urip muarat marit. Wis gak ngulungi saudara-saudara, maidu. Iya. Salahmu dewe tingkahmu gak karu-karuan. Tingkah karu-karuan itu piye saudara-saudara? Salahmu dewe, salah kabeh, kamu benere. Benere ya kudu ngono, aja kakean. Seberapa? Kalau saudara bisa membantu, minimal jangan mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Sepakat saudara? Kalau saudara bisa membantu, saya ulangi, minimal jangan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Saya pun belajar, saudara. Seberapapun saya bisa bantu, saya bantu. Seberapapun saya mungkin nilainya tidak banyak, saya berupaya. Baik itu saudara ipar, saudara kandung. Walaupun saya sendiri bukan dalam keadaan kelimpahan, itu nggak mudah. Kembali lagi kalau saudara memberi, ini ada tunggal itu gampang. Makanya Bapak di surga memberikan contoh supaya kita boleh memberi yang terbaik. Jangan biarkan hari Natal ini banyak Rahel yang menangis karena tidak ada kepekaan dan kepedulian dalam kehidupan kita.
pulang dari tempat ini, tidak ada keluarga kita, berarti yang sana, ya. Mungkin ada makanan kecil, disyukur. Ya, Natal itu kesederhanaan. Natal bukan harus sesuatu yang mewah. Dia datang kepada kepunyaannya. Dia datang di kandang. Itu menunjukkan bahwa dia menyederhanakan. Ya, dari sesuatu yang tinggi dia turun untuk boleh mendapatkan manusia yang dikasihi. Saudara mau berbagi di hari Natal ini, saudara? Saudara mau berbagi? Nanti ada pola-pola datang, jangan kalah sama orang seberang, ya. Kalau Lebaran itu kasih apa, saudara? Apa? Walaupun itu seharusnya tidak lagi. Sebetulnya itu adalah bukti kasih. Mungkin ada tukar-tukar kado di rumah, gitu ya. Sama. Nanti saya juga akan lakukan yang sama. Saya sedikit cerita ya. Di grup keluarga adik saya, besok ada tukar-tukar kado. Adik saya satu nyuruh, regone piro standar ya. Apa mas ini? Lupa saya. Saya jawabnya begini saja. Bebas. Lu kok bebas? Ya aku kayak larang, kayak HP oleh. Ayo. Ya itulah bedanya anak Tuhan. Beri yang terbaik. Amin saudara. Beri yang terbaik. Aku oleh. Syukur. Ya. Lalu kalau tukar kado nilainya sama, cembar pada cembari apa istimewa? Halo, kemarin tukar kado gimana tuh? Iya gitu, kode. Pada gombane kan, pada gompeke apa gojinge. Ya terus apa makanya dong? Kita jangan sama dengan orang dunia. Setuju saudara? Setuju saudara? Menurut ukuranmu yang terbaik kasih. Kalau memang gojing itu paling baik, ya tidak apa-apa. Kalau gombang 50.000 itu yang baik, tidak apa-apa. Ojo cari untung. Itu cari cuan, ya, as, kalian sopan saya bagus, ketawa. Jangan ya adik, katakan sebelum jangan ya adik. Tahun depan dirubah ya. Gak ada standar, berani kayak gitu saudara, berani kayak gitu. Gak ada standar nilainya berani kayak gitu. Wah, berlomba-lomba saudara-saudara. Kasih baju yang bagus, sepatu yang bagus, lo, jogot bandari gitu. Jangan pernah rugi. Itu berarti pekerjaan Tuhan atau memberi. Amin. Karena Tuhan akan berkati saudara berkali-kali lipat. Amin. Tetapi kalau ukuran yang sudah Allah berkati, ya wis itu. Gitu loh. Saya ini diam-diam memperhatikan lah ya berkado. Udah 10 syukur-syukur ya udah 10 ya saudara-saudara. Ada yang nakal soalnya. Di bawahnya itu siapa yang mau beli? Dan yang terjadi apa saudara-saudara ketika dibuka? Ada yang kecewa enggak? Halo? Oh, aku juga itu sih. Karena aku tadi kasih parfum yang mahal gitu. Selesai. Berhenti, stop. Ya, ayo kita bikin sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Mau saudara? Menyenangkan hati Tuhan itu bagaimana? Yang melalui tubuh Kristus. Siapa tubuh Kristus itu? Siapa tubuh Kristus? Ada yang jawab sih? Lah, mantap Pak. Kamu dan aku adalah tubuh Kristus. Engkau bisa mengasihi Tuhan melalui tubuh Kristus. Aku dan saudara. Amin. Iya. Ojo dihitung lagi saudara-saudara kalau Tuhan gerakkan. Jadi saudara
berdoa Tuhan nggak akan rumit lagi, saudara-saudara. Inisiatif dong, ya, inisiatif dan berdoa sama Tuhan. Kasih angpau berapa ya buat ponakku yang cantik, iya toh. Aku mau kasih apa ya buat pacarku yang ganteng, yang cantik di hari Natal ini. Tanggal tuwek Pak, bonusan belum. Saudara, itulah saudara, lelahnya menjadi manusia, ya. Tetapi karena kasih kita diperbaharui, karena kasih kita disegarkan di hari Natal ini. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi pesan Natal pada pagi hari ini, saudara, mengasihi tanpa pura-pura. Amin. Jangan kayak Herodes, pura-pura menyembah, ujung-ujungnya mau membunuh, mau ibadah, ujung-ujungnya cari cuan, gitu ya. Apa lagi? Banyak hal yang harus kita selesaikan di tahun 2024 ini, dan kita perbaharui dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, ya, dari orang Kristen. Ya. Tuhan mau kita berubah. Ya. Seperti siapa saudara? Seperti Tuhan Yesus, karena itu standarnya. Ya. Dia datang supaya kita mau seperti Dia. Semuanya ini akan kita tinggalkan. Harta benda apapun, miskin, kaya, cantik, gak cantik, apalagi saudara, semua akan selesai. Tetapi yang terpenting roh kita dari hari ke hari diperbaharui. Ya, itulah inner beauty, cantik yang sesungguhnya dari dalam diri kita. Manusia baginia kita yang dari hari ke hari diperbaharui, sehingga engkau ke gereja tidak akan pernah telat. Amin. Sehingga engkau mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, di atas hobimu, di atas kesenanganmu. Karena kita menyembah Raja di atas segala raja. Ya. Apa yang kita bisa berikan? Mas yang maju sudah berikan. Hari ini apa yang sudah bisa berikan Pak Tuhan? Terima hatiku Tuhan Yesus, untuk aku memiliki kepedulian, untuk aku tidak membiarkan Rahel menangis. Saya udah pemain musik, kita akan melakukan penyalaan lilin. Saya serahkan kepada Ibu. Kami undang untuk para jemaat boleh bangkit berdiri. Semua jemaat boleh menyalakan lampu Natal yang sudah diberikan. Rejoicing for your
dia datang kepada kebunnya. Hari ini telah lahir bagi kita Kristus Yesus. Dia bukan bayi lagi, tetapi dia menjadi raja yang berdaulat mengatasi hidup kita. Pahami Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada satupun rancangan yang buruk bagi hidup kita. Kalau anaknya saja dia diberikan bagi kita, apalagi kebutuhan yang lain. Dia Bapa yang bertanggung jawab atas hidup kita. Jadikan Tuhan berjalan penuh atas hidup kita pada pagi hari ini. Sebelum saudara tinggalkan gereja, ingatlah pesan firman Tuhan. Jangan biarkan Rahel menangis karena kau tidak punya kepedulian. Jangan biarkan saudara-saudara menangis karena kau tidak punya kepedulian. Berkati sebisa apa yang kau lakukan di hari Natal ini. Kurang atas saling mengampuni, selesaikan semuanya di hari Natal sehingga kita masuk di tahun 2025 dengan hal-hal yang baik, yang lebih baik, semuanya diperbarui di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat jemaat berlebaran di hari yang baik ini, mereka yang dalam keadaan susah. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik. Mereka tidak kehilangan pengharapan. Mereka tetap tekun di dalam doa. Kalau kemarin Tuhan tolong, hari ini pun Tuhan pasti tolong saudara. Kalau kemarin Tuhan buka jalan, hari ini pun Tuhan akan buka jalan. Dia pintu bagi setiap jalan. Dia terang bagi saat gelap kita. Jangan ada yang tidak percaya. Percaya bahwa Allah kita dasar, bahwa kejadian kuda. Kasih Bapa di dalam surga. Dan Natal yang baik ini, cinta kasih boleh terpatri dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, diberkati firman Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kami segenap jemaat yang hadir mengucapkan terima kasih buat pelayanan firman dari Bapak Mama. Mari Bapak Ibu kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat firman yang sudah Kau berikan buat kami. Kami percaya, kami juga yakin firman-Mu akan kami simpan dalam hidup kami. Kami akan merasakan setiap hari Kau lahir dalam hidup kami. Saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini Kau kuduskan, Kau sucikan buat untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Suci kuduskan buat pekerjaan yang melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bersama memujikan pujian ini kita memberikan persembahan. Aku percaya
Tuhan Yesus katakan, aku percaya amin. Dalam nama yang salahkan. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Dalam nama yang salahkan. Yang sedang memberi sama-sama katakan, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Dalam nama yang selamatkan, dalam nama yang selamatkan, dalam nama ada keselamatan. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita kekal. Berikut ini pengumuman untuk kegiatan gereja sepekan. Baik, saya ulangi sedikit pengumuman. Untuk hari Minggu masih ada ibadah, akan dilayani oleh hambanya tepat pukul 8 seperti biasa. Yang perlu disikapi yaitu untuk ibadah blessing dan doa malam. Berhubung liburan ya kita liburkan sampai ketemu pada tahun depan. Jadi 1 tahun libur ya, ibadah untuk blessing dan doa malam. Demikian pengumuman. Silakan untuk. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih. Saat ini kita juga akan mendengarkan pujian persembahan. Saya kurang tahu ini persembahannya apa ini. Mungkin main film kah? Atau mungkin main teater drama kah di atas ini? Yang penting kita semua, saya percaya anak-anak muda di tempat ini semuanya melayani Tuhan, semangat dan berapi-api. Ya, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan menyaksikan sebuah persembahan dari Youth GBI Lebak Arum Surabaya. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus.
Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan lagi buat Tuhan Yesus kita, luar biasa. Youth GBI Lebah Harum Surabaya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu percaya saya hari ini kita semua sudah diberkati Tuhan, amin.
diberkati oleh firman Tuhan, bahkan diurapi Tuhan lebih lagi, dan percaya kita semua pulang tidak sama seperti kita datang, karena kita membawa damai sejahtera Kristus Yesus Tuhan di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Dan biarlah kita bertemu dengan siapapun nantinya, kita bisa memancarkan kasih Kristus kepada orang tersebut. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Oh God, I worship you. Sudah diberkati oleh firman Tuhan untuk pagi ini yang dibawakan oleh Pastor Bambang. Puji Tuhan ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pastor Bambang yang telah membawakan firman Tuhan di tempat ini. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Mari kita bersama untuk berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami telah mengakhiri ibadah di pagi ini ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Tuhan, terima kasih buat Natal hari ini ya Bapa. Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal ya Tuhan, untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami, untuk membawa kami dalam satu kemenangan dan membawa kami dalam satu hidup yang kekal ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Tuhan, kami percaya setiap umat-Mu yang datang beribadah pagi ini, kami percaya kami akan pulang bawa berkat damai sejahtera, sukacita Natal-Mu pada pagi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati juga Tuhan kepada semua pengerja di tempat ini, baik pemain musik, soundman, multimedia Tuhan. Berkati mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada sidang jemaat marilah mengangkat tangan dan terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali kedua Tuhan Yesus menyebut kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, mari kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish